Bab 41. Saat semua keluarga sedang mengobrol dan bercanda ria, tiba-tiba Bibi datang setelah membukakan pintu depan. "Nyonya, Tuan, ada tamu," ucapnya setelah masuk. "Siapa?" tanya Elis karena ia merasa tidak mengundang siapapun lagi. "Kurang tahu Nyonya, katanya rekan Nyonya Siska dan Tuan Rafa," jawabnya. "Siapa?" tanya Austin pada Rafa. "Entah," jawab Rafa yang juga tidak tahu siapa yang datang dengan mengaku sebagai rekannya. "Suruh masuk aja Bi, tunggu di ruang tamu," suruh Elis. Bibi yang mengerti langsung pergi ke depan lagi untuk menyuruh para tamu masuk. Elis juga langsung menyusul menuju ruang tamu. "Sudah Nyonya," ucap Bibi memberitahu saat ia berpapasan dengan Elis. "Iya, buatkan minum Bi, saya mau temui mereka." "Baiknya." Elis langsung menemui tamu. "Siang Nyonya," sapa salah satu dari mereka dengan berdiri sopan. "Siang, silahkan duduk," ucap Elis langsung duduk. "Maaf mengganggu Nyonya, kami ingin menjenguk Siska," ucap Akila sahabat Siska. "Kalian semua siapanya Siska?" tanya Elis yang belum tahu. Kami sahabat Rafa dan Siska di negara M," ucap Akila memberitahukan siapa dirinya. "Saya Akila, dia Roni dan dia Wati," sambungnya menunjuk Roni dan Wati. "Kami berdua orang tua angkat Siska," ucap Abah memperkenalkan diri. "Kami dari pesantren di mana Siska dibesarkan," ucap Umi. "Wah, kebetulan sekali, saya bisa mengenal kalian," ucap Elis senang. "Saya Elis, Mama Rafa," sambungnya. Mari kita ke ruang keluarga, Rafa dan Siska ada di dalam," ajak Elis. Sedangkan Abah, Umi, Akila, Roni juga Wati hanya menurut dan mengikuti Elis menuju ruang keluarga. Siska dan Rafa yang melihat Abah dan Umi juga para sahabatnya langsung menyapanya dengan senang hati. "Abah, Umi," sapa Siska yang terkejut juga senang. "Siska," ucap Umi mendekati Siska. "Gimana kabar kamu? Baik-baik aja kan?" tanya Umi. "Siska baik Umi. Umi sama Abah gimana?" "Baik," tanya Siska. "Baik kok. Kenapa kesini nggak bilang-bilang?" "Biar surprise," jawab Umi tersenyum. "Duduk Bah, Umi." Rafa mempersilahkan Abah dan Uminya duduk. "Semuanya kenalin, mereka bertiga sahabat gue waktu di negara dan mereka berdua orang tua Siska," ucap Rafa memperkenalkan mereka ke seluruh anggota keluarganya. Austin langsung berpindah duduk di samping Abah agar dapat mengobrol banyak dengan besannya ini. "Saya papanya Rafa," ucap Austin memperkenalkan dirinya dan langsung mengajak ngobrol Abah. "Mana anak lu?" tanya Roni. "Tuh," tunjuk Rafa pada baby Drian yang sedang dipangku oleh Ara. "Wah, tampan banget," puji Wati yang melihat. "Siapa namanya?" tanya Akila. "Adrian Jonathan Sanjaya," jawab Audrey. "Wah, bagus banget namanya, cocok," ucap Akila memuji dengan senangnya. "Oh ya, kenalin gue Audrey, adiknya Rafa," ucap Audrey memperkenalkan diri. "Dia suami gue, Mike," sambungnya. "Kalau gue Ara, sepupu Rafa, dia suami gue Farel," ucap Ara memperkenalkan dirinya yang langsung ia sambung dengan memperkenalkan Farel sang suami. "Gue Dion, sepupu Rafa, gue Arkana sama kayak Dion. Mereka pacar kita," kompak Dion dan Arka menunjuk Risha dan Olive. "Hai semua, gue Akila, dia Roni pacar gue. Kita sahabatan sama Rafa dan Siska waktu pertama masuk kampus," ucap Akila. "Kalau aku Wati, sahabat Siska juga rekannya di pesantren juga di kampus," ucap Wati. Roni dan kawan-kawan juga bergabung dengan Audrey dan kawan-kawan dengan senang hati. Roni, Akila, dan Wati sangat senang karena disambut hangat oleh keluarga Rafa yang notabene-nya keluarga kaya, terpandang, bahkan keluarga mafia. "Meski keluarga mafia, gue disambut dengan baik. Padahal di pikiran gue udah ngebayangin kalau gue bakal disambut sama pistol," batin Roni yang sangat lega juga senang. Audrey dan Rafa yang mendengar batinan Roni langsung tertawa dalam hati. Bang, temen lu kocak amat," batin Audrey yang disadari oleh Ara yang duduk di sebelahnya. "Tahu, gue juga heran kenapa dia pikirannya kayak gitu," balas Rafa. "Ngobrolin apaan sih lu?" tanya Ara. "Kagak." Bab 42. Sore harinya setelah lama mengobrol, kini waktunya untuk mengisi perut. Semua keluarga menuju ruang makan untuk mengisi perut mereka masing-masing. Kini baby Drian sudah dalam pangkuan Siska kembali setelah dioper ke sana kemari. "Mari," ucap Rafa membantu Siska berjalan.
Ia terus saja mengkhawatirkan keadaan Siska. Meski Siska sudah terlihat baik-baik saja, tetap saja Rafa selalu ingin membantunya. Rafa mendudukkan Siska di kursi meja makan. Semuanya sudah makan dengan lahap dengan menu yang istimewa disiapkan oleh asisten rumah tangga. Rafa yang melihat Siska belum makan karena terus mengurus sang baby menjadi kasihan. Ia langsung menggeser kursinya agar lebih dekat dengan Siska dan langsung menyuapi Siska. "Tidak, kamu makanlah dulu. Nanti aku makan setelah kamu," ucap Siska. "Tidak, ayo makan." Tolak Rafa tetap menyuapkan makanan ke dalam mulut Siska. Siska yang sudah tidak dapat menolak langsung saja membuka mulutnya. "So sweet amat sih lu berdua," ucap Ara yang iri pada kepedulian dan perhatian Rafa pada Siska. "Lah, lu iri? Minta suapin sama suami lu lah," balas Rafa acuh. Ia juga makan dengan piring dan sendok yang sama dengan Siska. "Anak lu kenapa jadi sweet banget dah, padahal bapaknya kagak," bisi Alice pada Austin. "Oh, jadi iri nih sama anak sendiri," balas Austin juga berbisik. "Kagak lah, ngapain, udah pernah." "Nah, itu tahu udah pernah," respon terakhir Austin. Ara melirik tajam Farel yang memang kurang peka terhadap dirinya. "Apa?" tanya Farel yang sadar. "Enggak," ketus Ara yang kesal. "Makanya lu jadi cewek jangan irian," ejek Audrey. "Lu juga kak, jadi cowok pekaan dikit," sambung Audrey berbicara pada Farel. "Lah, kok jadi gue sih?" ucap Farel yang belum tahu keadaan. "Aduh, habis ini pasti ada perang dunia," ucap Olive. "Bener tuh, pasti habis ini mansion mereka berdua runtuh," imbuh Risha menimpali. "Hus, makan, ngomong aja lu pada," kesal Rafa yang melihat perdebatan antara sepupunya. Siska hanya tersenyum menanggapi dengan Rafa yang terus menyuapinya. Setelah makan, Abah, Umi, Roni, dan kawan-kawan hendak berpamitan. Alice dan Austin yang seakan mengetahui bahwa Besan dan para sahabat Rafa akan berpamitan langsung menyuruh mereka untuk menginap. "Kalian berlima menginap saja di sini," ucap Alice. Nggak perlu, kita akan menginap di hotel," ucap Om Umi yang merasa tidak enak. "Iya Tan, kami sudah memesan hotel untuk malam ini. Barang kami juga sudah di hotel," sambung Akila yang juga merasa tidak enak. "Tidak ada penolakan," ucap Alice dengan tatapan tajamnya. Ia tidak ingin ditolak. "Kalian kan sekarang keluarga kami, jadi menginap saja di sini. Tidak usah sungkan atau merasa tidak enak. Lagian kalian juga sudah lama tidak bertemu dengan Rafa dan Siska, jadi gunakan saja kesempatan ini," ucap Austin yang mengerti perasaan kedua besan juga para sahabat Rafa dan Siska. "Baiklah," ucap Abah yang menolak juga percuma. "Kalian tadi menginap di hotel apa?" tanya Audrey pada Roni dan kawan-kawan. "Hotel," jawab Wati. "Tadi atas nama siapa reservasinya?" "Namaku," jawab Roni. Audrey juga langsung mengeluarkan handphonenya dan menghubungi pihak hotel. "Batalkan reservasi atas nama Roni dan kirimkan barang-barang mereka ke mansion Farah Queen," ucap Audrey sepihak langsung mematikan panggilannya. "Sudah selesai," ucap Audrey. "Terima kasih," ucap Roni. "Biasa aja." Para keluarga Farah Queen juga sudah berpamitan dan kembali ke mansion mereka masing-masing, yang jaraknya juga tidak jauh dari mansion utama Farah Queen. Kini di mansion tinggallah Alice, Austin, Rafa, Siska, Mika, Audrey, Abah, Umi, Roni, Akila, juga Wati. Bab 43. Malam harinya semuanya berkumpul di ruang keluarga kembali untuk menonton TV juga mengobrol. Di tengah-tengah perbincangan mereka datang seorang sopir yang bertugas mengantarkan barang-barang yang dibawa oleh Abah, Umi, juga Roni dan kawan-kawan. Bibi membantu sopir untuk memasukkan barang-barang, meski hanya 3 koper saja. "Pembayaran sudah dilakukan oleh Nona Audrey, jadi saya permisi," pamit sang sopir pada Bibi. "Terima kasih. Siska, masuk saja ke kamar, kamu terlihat lelah. Baby Drian juga sudah tidur itu," suruh Alice yang melihat Siska terlihat lelah. "Ayo, ajak Rafat," yang langsung mengambil alih Baby Drian pelan-pelan. "Siska ke kamar duluan, malam semuanya," pamit Siska sebelum naik ke lantai 2. "Malam," ucap semuanya. 2 asisten rumah tangga datang dengan membawa koper. "Tuan, Nyonya, kopernya sudah datang," ucap salah satu bibi. Makasih Bi, gak usah repot-repot, biar saya yang bawa masuk sendiri," ucap Roni berdiri menghampiri para bibi. "Gak apa-apa Den, gak ngerepotin." "Lah, kopernya 3 doang?" tanya Audrey yang melihat hanya 3 koper yang berjajar. "Iya, kami di sini hanya 2 hari saja, tidak lebih," jawab Akila. "Kenapa? Lama juga nggak apa-apa kali. Cepet amat, cuma 2 hari," ucap Mike. "Iya, kita harus kembali untuk ngampus. Juga aku, Abah dan Umi yang harus kembali ke pesantren," ucap Wati menjelaskan. "Oh, ya sudah,
Masih ada 1 hari di sini, jadi bisa lebih dekat lagi kita, ucap Austin. Benar, respon Abah yang sangat senang mempunyai besan seperti Austin dan Alice yang sangat baik. Ia sama sekali tidak merasa menyesal karena telah memaksa Rafa menikahi Siska. Sudah malam, lebih baik kita istirahat, ucap Alice. Kalian bertiga bisa pilih kamar, terserah kalian di mana saja, asal nyaman, sambungnya pada Roni dan kawan-kawan. Untuk besan, nanti Bibi yang tunjukkan, ucap Alice pada Abah dan Umi. Bi, tolong anterin ya, sambungnya. Baik, jawab Bibi dengan sangat senang hati. Mari Tuan, Nyonya, ajaknya pada Abah dan Umi. Abah dan Umi menurut dan mengikuti kemana Bibi akan membawa mereka ke kamar. Abah dan Umi dibawa ke dalam kamar tamu utama, yang fasilitas di sana sudah lengkap seperti kamar hotel berbintang. Ini beneran? Tanya Umi pada Bibi yang takjub akan kamar yang akan ia tiduri. Iyanya, Nyonya Alice yang menyuruh untuk kalian tidur dan beristirahat di sini, jawab Bibi. Silahkan masuk, kalau perlu sesuatu silahkan nanti panggil saya permisi. Lanjut Bibi langsung pergi dari kamar tamu. Tak lupa ia menutup pintunya kembali. Mike sama Audrey ke kamar dulu Pa, malam. Pamit Mike. Malam, balas Alice dan Austin. Mike dan Audrey langsung naik ke lantai 2 masuk ke dalam kamar mereka, di mana kamar mereka berdua bersebelahan dengan kamar Rafa dan Siska. Austin dan Alice juga langsung menyusul Mike dan Audrey masuk ke dalam kamar mereka sendiri. Sementara Roni dan kawan-kawan masih bingung memilih kamar di mana ia akan tidur malam ini. Sumpah dah, gue bingung banget mau pilih yang mana. Mana ini kamar banyak banget, udah kayak hotel tahu nggak? Ucap Roni pada Akila dan Wati. Iya, nggak salah kalau keluarga terkaya, ucap Akila menyetujui ucapan Roni sang kekasih. Gini aja, kita sebelahan aja, kamu di sini, nanti aku sama Wati satu kamar aja, lanjut Akila. Iya, gitu aja, biar deket, capek juga kalau jalan jauh-jauhan, ucap Wati yang setuju akan usulan Akila. Oke, gue setuju aja, gue di sini, ucap Roni langsung masuk lebih dahulu ke dalam kamar. Akila dan Wati juga langsung masuk ke dalam kamar dan langsung merebahkan tubuhnya di kasur empuk yang ukurannya besar, cukup untuk 2 orang bahkan bisa lebih. Sumpah, gue seneng banget bisa kenal sama keluarga Rafa. Mama papanya, adiknya, sepupu-sepupunya, pacar dari sepupunya pada asik-asik banget, ucap Akila berbicara dengan memandang langit-langit kamar. Iya sama, meski kita cuman sahabat Rafa sama Siska, tapi kita kayak udah dianggap sebagai keluarga sendiri, mana disuruh milih kamar sendiri lagi, ucap Wati yang juga setuju.